Kurma, Kuliah Ringkas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayunda dan Isyah yang dirahmati Allah, ikhlas adalah hal yang sangat berat. Kadang kita bertanya-tanya, apa sih susahnya? Kenapa ikhlas itu terasa berat sekali? Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, sebab sulitnya ikhlas itu ada 3. 1. Karena kita itu suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kita itu lebih suka dengan pujian daripada uang. Misalnya nih, saya membagikan kepada yunda-yunda semua masing-masing voucher belanja 500.000 untuk belanja di swalayan terdekat. Seneng ya? Yunda-yunda ini pasti seneng. Keesokan harinya dengan hati yang bahagia, gembira, yunda datang ke swalayan yang saya maksud di voucher itu. Sudah belanja banyak, kemudian sampai kasir, ternyata apa yang terjadi? Vouchernya sudah kadaluarsa. Marah pasti ya. Wah, saya dibohongi ini. Pasti merasa begitu. Marah di sini, apalagi harus mengeluarkan uang untuk membayar belanjaannya. Nah, lain sebenarnya dengan pujian. Ketika ada seorang cucu yang memuji neneknya, wah nenek semakin hari nenek semakin cantik, semakin awet muda. Si nenek ini senang. Saking senangnya, dia berikan tuh uang saku untuk anaknya, untuk cucunya, uang jajan untuk cucunya. Padahal si nenek ini tahu bahwa pujian cucunya itu bohong, tapi dia senang. Inilah bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan itu apa? Riya. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, riya adalah memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit lain dari ikhlas apa? Summah. Summah itu apa? Summah adalah memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Ini masalahnya. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa sih ikhlas itu susah? Karena kita itu tamak terhadap dunia. Kata Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 20, tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nabi SAW mengatakan, seandainya manusia diberi 1 lembah penuh dengan emas, apa yang terjadi? Ahabba ilaihi tsaniya. Ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, apa yang terjadi? Ahabba ilaihi tsalisa. Ia ingin lagi yang ketiga. Kapan ini berakhir? Wala yasuddu jawfa bani adamal illa turab. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan berbuat demikian sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita dari ketidakikhlasan. Ada yang ingin mengharapkan dunia, ada yang ingin mengharapkan jabatan dari amal ibadah yang kita lakukan. Ini yang susah membuat kita bertahan karena kecintaan kita kepada dunia ini luar biasa. Lalu yang ketiga, karena tabiat kita tidak suka dicela orang. Ketika tadi kita suka dengan pujian, maka otomatis kita tidak suka dicela. Maka
Apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan apa saja agar kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar tidak dibully oleh mereka, tidak dicela oleh mereka, tidak dicaci oleh mereka. Akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah. Kalau kita bisa hilangkan 3 penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan.